para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Kali ini adalah video saya yang keempat tentang penanggalan radioaktif, yaitu dalam seri Alkitab versus Science. Apabila para sahabat menemukan terminologi ataupun hal-hal yang kurang dipahami nantinya, silakan bisa bertanya kepada saya dalam komentar, atau bisa juga berusaha mencari sendiri secara online. Sebelumnya perkenankan saya untuk merekomendasikan sebuah seri buku yang berjudul The New Answers, yang terdiri atas 3 jilid buku yang ditulis oleh Ken Ham dan Buddy Hodge. Keduanya adalah kreasionis, yaitu penganut teori penciptaan. Saya juga, walaupun saya adalah orang sains, biologi, saya adalah seorang kreasionis. Lawannya adalah evolusionis. Baik, sebelum kita melanjutkan, semoga para sahabat berkenan untuk mendukung channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Apabila nanti apa yang saya paparkan menjadi berkat, jangan segan-segan untuk men-share-kannya. Terima kasih. Yuk kita masuk ke dalam pembahasan tentang radioactive dating atau penanggalan radioaktif. Ini akan menjadi bekal bagi kita untuk nanti video kelima tentang dinosaurus. Penanggalan radioaktif atau radioactive dating adalah metode yang digunakan oleh para arkeolog, paleontolog, bahkan juga geolog untuk memperkirakan usia fosil, jejak, bahkan juga usia batuan sampai ke usia bumi. Saya akan menjelaskan bahwa radioactive dating didasarkan pada ketidakstabilan suatu unsur, sehingga unsur tersebut akan berubah ke bentuk lain. Saya akan beri contoh. Karbon 14 berubah menjadi karbon 12. Rubidium 87 berubah menjadi strontium 87. Uranium 234 berubah menjadi thorium 230. Sebelumnya saya akan memberikan penekanan pada penanggalan karbon 14 atau biasa dikenal juga sebagai carbon dating, karena ini erat sekali hubungannya dengan penentuan usia sisa makhluk hidup berupa fosil yang mengandung bahan organik. Prinsip dari penanggalan karbon 14 adalah bahwa baik karbon 14 maupun karbon 12 terdapat dalam jumlah yang berimbang di alam. Sesuatu makhluk hidup, ya bisa manusia, hewan, bakteri, dan sebagainya, menerima asupan karbon 12 maupun karbon 12, sehingga di dalam tubuhnya itu jumlahnya seimbang juga melalui makanan ataupun apa yang masuk ke dalam tubuhnya yang mengandung karbon. Apabila suatu makhluk hidup itu mati, maka intake atau pemasukan karbon 14 terhenti. Karbon 14 yang tidak stabil perlahan-lahan akan berubah menjadi karbon 12. Waktu yang dibutuhkan oleh unsur yang tidak stabil ini
untuk mencapai jumlah separuh dari semula disebut sebagai waktu paruh. Untuk karbon 14, waktu paruhnya adalah 5.730 tahun. Artinya setelah suatu organisme mati, apabila zat organik di dalam tubuhnya yang mengandung karbon itu masih bisa tersisa, setelah periode ini jumlah karbon 14-nya akan menjadi separuh dari semula. Setelah periode berikutnya, maka jumlahnya berkurang lagi menjadi 1/4 dan seterusnya. Semakin kecil jumlahnya, maka kita tahu tinggal dikalikan 5.730 tahun. Itulah usia dari sisa jasad tersebut. Metode karbon ada batasnya, yaitu sampai usia 50.000 tahun. Setelah itu menjadi kurang akurat. Sebagai gantinya bisa digunakan metode lain, yaitu memperkirakan usia batuan tempat fosil atau sisa tersebut berada. Usia batuan tersebut akan dianggap sama dengan usia fosil yang melekat pada sisa batuan tersebut. Misalnya saja rubidium menjadi strontium, itu memakan waktu untuk menjadi separuh dari jumlah rubidium semula 50 miliar tahun. Menurut perhitungan geologi, alam semesta saja usianya kira-kira 14 miliar tahun. Sedangkan usia bumi kira-kira 5 miliar tahun. Contoh lain adalah menggunakan unsur uranium 234 yang memakan waktu 250.000 tahun untuk jumlahnya berkurang menjadi separuhnya untuk berubah menjadi thorium 230. Kalau pada karbon dan rubidium yang diperhitungkan adalah rasionya dari jumlah semula, tetapi kalau pada thorium yang dihitung adalah jumlahnya yang semakin bertambah. Ini yang berkurang, ini yang bertambah. Itu perbedaan antara 1, 2 dibandingkan dengan yang 3. Hal itu tidak terlalu esensial untuk dibahas di sini. Yang perlu ditekankan di sini bahwa cara perhitungan ini dianggap akurat apabila memenuhi sejumlah asumsi. Dan salah satu asumsi yang paling penting adalah tidak terjadi air bah. Tidak terjadi air bah. Padahal kita tahu bahwa kejadian air bah itu tidak bisa disangkal. Mengapa asumsinya tidak boleh terjadi air bah? Karena kejadian air bah menyebabkan kanopi air di atas atmosfer hilang, sehingga bumi lebih terekspos, lebih terdedah, terpapar oleh radiasi kosmik. Hal itu akan menyebabkan terbentuknya zat radioaktif, bahkan zat-zat yang tidak stabil menjadi lebih mudah terurai. Akibat kejadian air bah, karbon 14, rubidium 87, uranium 234 dan sebagainya menjadi lebih cepat meluruh, terurai. Artinya akan lebih cepat untuk berkurangnya. Apabila lebih cepat berkurang dari yang semestinya, maka seolah-olah usianya lebih tua. Padahal yang sebenarnya tidak demikian. Misalkan saja, kalau berdasarkan pengurangan jumlah karbon, pengurangan jumlah rubidium, usia suatu benda ribuan bahkan jutaan tahun. Padahal sebenarnya tidak demikian, karena pengurangannya dibantu oleh peluruhan akibat radiasi sinar kosmis. Itulah sebabnya sebetulnya penanggalan ini ada kelemahannya. Demikian penjelasan saya tentang penanggalan radioaktif, khususnya yang ditekankan pada penanggalan karbon 14. Ini akan menjadi dasar bagi kita untuk membahas tentang dinosaurus di video kelima nanti. Semoga apa yang saya jelaskan
bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Semoga ini semua menjadi berkat. Tuhan memberkati.